Halo guys, welcome back to our channel. Di podcast tema 2 kali ini, kita akan membahas tentang globalisasi dan modernisasi kehidupan manusia. Penasaran kan? Eits, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kalau sudah, yuk kita dengarkan. Ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi mengenai rencana usaha. Jadi, bagaimana ini jadinya? Untuk merencanakan usaha ini, kita harus tahu apa aja yang dibutuhkan. Iya, jadi untuk bisa membuka usaha yang bagus, kita harus tahu ciri-ciri dari peluangnya. Ciri-cirinya ada apa aja emang? Pertama, tentunya memiliki nilai jual tinggi, bersifat nyata, dapat bertahan lama di pasar, dan skala usahanya dapat diperluas dan ditingkatkan. Serta jangan lupa dengan potensi keuntungan yang tinggi dengan modal yang rendah. Dan jangan lupa kita harus mengetahui tentang para persaingan, jadi kita harus menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan, yaitu 6M dan 1I. Betul itu, ada man yang merupakan pelaku yang menjalankan proses kerja untuk mencapai tujuan dibutuhkan orang yang terampil. Money dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan selama proses produksi. Material adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Mesin dibutuhkan untuk mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil produksi untuk mengurangi biaya dan tenaga. Metode penerapan kerja untuk mencapai tujuan dalam sebuah proses produksi. Market tujuan akhir dari produksi untuk mendapatkan keuntungan. Dan information yang merupakan suatu langkah yang penting untuk mengetahui segala informasi mengenai pesaing dan informasi usaha. Jadi, sebelum kita bisa membuat, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah prosesnya ya. Dan kita juga perlu memiliki pengalaman di bidang produksinya. Ada juga masalah tentang pemasaran. Untung aku udah tahu sedikit. Jadi sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran. Dan segala informasi telah dikumpulkan, maka seorang wirausaha baru menulis marketing plan-nya. Setelah itu, ada analisis SWOT, tujuan pemasaran, strategi, jadwal pelaksanaan, anggaran pemasaran, dan kontrol. SWOT apa? Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis, yang dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, kita juga harus tahu tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Biasanya, sebuah perencanaan usaha yang disusun akan melibatkan beberapa hal, mulai dari proses produksi, perekrutan SDM, membuat strategi pemasaran, sampai strategi yang berkaitan dengan pemasaran. Dalam pembuatan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha, tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab akan dibutuhkan analisis yang tepat untuk setiap hal-hal yang berhubungan, baik itu yang berkaitan dengan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Oke, jadi udah pada tahu apa aja yang dibutuhkan kan? Ini belum semua ya, nanti aku jelasin lagi kok. Jadi, menurut yang kalian jelaskan tadi, aku kepikiran agar kita memproduksi tempe, karena bahan baku yang murah dan cocok di lidah rakyat sekitar. Bagus juga, tapi kan banyak pesaing. Nah, itu jadi tantangan kita supaya kita bisa berkreasi, sehingga karya kita tidak kalah dengan pesaing lain. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sejarah tempe di Indonesia? Nggak tahu? Gimana emangnya? Jadi, dalam catatan sejarah, pada mulanya tempe diproduksi dari kedelai hitam yang berasal dari masyarakat Pulau Jawa setempat dan dikembangkan di daerah Mataram, Jawa Tengah yang berkembang sebelum abad ke-12. Wah, ternyata begitu ya. Tempe sudah ada sejak zaman Mataram. Iya, kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih. Wah, aku baru tahu tuh. Ada pula cerita lain yang mengatakan bahwa tempe pernah menjadi makanan yang dibuat di era tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda. Bahkan, namanya diabadikan dalam kamus Belanda,
Dan tempe diklaim dikonsumsi sebagai pengganti daging loh. Wah, menarik nih. Tapi kenapa mereka memilih tempe untuk dikonsumsi? Sebab pada zaman itu, masyarakat hanya menggunakan hasil pertanian untuk menciptakan makanan mereka. Salah satunya adalah kedelai. Kemudian tempe mulai diperkenalkan di beberapa daerah di Indonesia dan akhirnya menjadi makanan tradisional khas negara kita. Hihi. Oh iya ya, tapi sekarang tempe sudah banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia ya. Benar banget, bahkan tempe sudah mulai dikonsumsi oleh orang-orang di seluruh dunia loh. Contohnya negara Amerika Serikat dan juga Jerman. Wah, bisa menjadi peluang penghasil cuan nih ke depannya. Hahaha, benar. Selain itu, tempe juga bisa diolah menjadi berbagai olahan makanan kan ya. Misalnya keripik tempe, semur tempe, abon tempe, dan bahkan sampai ada olahan stik tempe. Banyak banget ya olahannya. Makin tertarik nih aku buat mengolah tempe dan mendirikan tempat usaha olahan berbasis tempe. Setelah berbincang-bincang, mereka mulai penasaran tentang seluk-beluk pembuatan tempe. BTW, kalian ada yang tahu cara membuatnya ndak? Jadi, tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi menjadi salah satu makanan favorit. Pada dasarnya, proses produksi tempe ini menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae pada kedelai. Di Indonesia, terdapat sebuah gerakan yang bertujuan memperkenalkan tempe bernama Tempe Movement. Tempe Movement adalah gerakan memperkenalkan manfaat tempe ke seluruh Indonesia hingga dunia. Dalam gerakannya, Tempe Movement memberikan banyak edukasi seputar kandungan nutrisi dan inovasi pengolahan tempe. Ada beberapa langkah dalam pembuatan tempe, yaitu 1. Rendam kacang kedelai selama semalam di dalam air. 2. Lepaskan kedelai dari kulitnya hingga bersih. 3. Rebus kacang kedelai bersama air bersih selama 45 menit. Saring dan buang sisa kulit kedelai yang masih tertinggal. 4. Keringkan kedelai, tambahkan ke dalam kedelai. Aduk rata. Tambahkan ragi, aduk rata. 5. Masukkan tempe ke dalam wadah plastik yang sudah dibolongi dengan jarak 1-2 cm. 6. Simpan tempe di suhu ruang selama 24-60 jam. 7. Tempe siap diolah. Oh, jadi gitu. Kelihatannya mudah dibuat ya. Aku penasaran nih. Apa sih sebenarnya enzim yang terkandung dalam tempe? Dan apa keterkaitannya dengan metabolisme tubuh? Jadi, enzim yang terkandung dan berperan penting dalam tempe adalah enzim fitase. Enzim fitase berasal dari jamur tempe, yaitu Rhizopus sp, yang berperan untuk mengurai asam fitat menjadi inositol dan fosfor anorganik. Enzim fitase pada tempe membuat tempe mudah dicerna. Enzim fitase ini bisa terdapat dalam kacang-kacangan dan gandum. Wah, keren banget. Selain enzim, apakah ada energi yang dihasilkan dari tempe? Dan jika ada, bagaimana proses kerja energi dalam tubuh kita? Energi pasti ada dong. Secara sederhana, energi dalam tubuh dihasilkan dari karbohidrat yang terurai menjadi gula lalu membentuk ATP atau adenosine triphosphate yang merupakan molekul terpenting dalam metabolisme tubuh. Jenis gula yang sederhana lebih cepat dan mudah terurai. Karbohidrat yang lebih kompleks membutuhkan waktu untuk terurai sehingga dapat menyediakan senyawa yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi ATP dalam jumlah yang cukup. Itulah mengapa gula tidak selalu menjadi hal buruk ketika terdapat dalam menu diet, karena dibutuhkan dalam proses pembentukan energi. Namun ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebih dan dalam bentuk yang tidak sehat, gula dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan seperti diabetes. Wah, informasinya sangat bermanfaat. Aku jadi tahu banyak soal tempe. Setelah mengetahui banyak informasi tentang tempe, akhirnya mereka semakin mengembangkan olahan tempe. Tak lama kemudian, usaha tersebut semakin memuncak hingga mancanegara. Memang keren ya. Dalam usaha, tentu harus ada karyawan yang banyak, baik yang bekerja dalam pengolahan maupun yang bekerja di kantor bagian rekapan administrasi dan lainnya. Karyawan-karyawan yang ingin bekerja di perusahaan tersebut harus menyertakan surat lamaran pekerjaan dan CV. Dan ada seseorang yang berasal dari luar negeri yang bernama Chris, datang ke Indonesia ingin mencoba bekerja di bidang kuliner, karena baginya kuliner Indonesia sangat lakas dan beragam. Excuse me, sorry to ask. Is this true with Mr. Leo? That's right. May I help you? First, introduce me to Chris. I am from America. Yesterday, I saw on Instagram that your store needs an administrative employee.
Yes, correctly. Do you want to work in that field? That's right, sir. May I see your CV and cover letter? Of course, sir. This is my CV and job application letter. Wow, your CV and cover letter are neatly arranged. May I ask, Of course, you can, sir. what attracted you to my shop? I am interested in Mr. Leo's culinary business. In Indonesia, there are so many very diverse culinary delights, and one of my favorite is tempe. Even though I only graduated from the accounting department and can't relate directly to tempe, but I can at least get into this business while learning how to progress the tempe. Fine indeed. Indonesia is diverse in culinary. Thank you for liking tempe. You're welcome, sir. Setelah banyak mewawancarai Chris, akhirnya Pak Leo menerima Chris sebagai karyawannya. After I saw and interviewed you, I wanted to recruit you. Thank you, sir. When can I come to work, sir? Tomorrow you can work. Okay, sir. Thank you, sir. I'm happy to join your shop. With pleasure. Setelah sukses mengembangkan sebuah usaha, Leo selalu mengingat Tuhan karena semua yang dilakukan itu atas seizin Tuhan. Ia selalu bersyukur dan segera mencari kekasih hatinya untuk menemani hidupnya. Ini adalah saat yang tepat untuk memenuhi panggilan keluarga. Aku sudah kehilangan ibuku, jangan sampai aku kehilangan kekasih hatiku lagi. Jika aku sudah menemukannya, aku akan menjaganya dengan segenap dan tulus hati. Seperti Tuhan Yesus yang selalu menyayangi umat-umatnya. Setelah menunggu-nunggu, akhirnya Leo dan kekasih hatinya saling bertemu di restoran. Mereka saling mengenal. Hari-hari terus berlalu, mereka pun semakin dekat dan saling bertukar cerita satu sama lain. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita sampai kita saling mengenal. Apa kamu siap melakukan panggilan hidup berkeluarga denganku, Siska? Wah, terima kasih Leo. Aku siap kok. Kita harus izin sama orang tua kita ya. Meskipun ibumu sudah tenang di sana, kamu nggak boleh putus asa ya. Aku selalu nemenin kamu kapanpun dan dimanapun. Kita serahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang berbicara dalam hidup kita ya. Terima kasih juga, Siska. Kita izin ke orang tua dulu ya. Mereka berdua pun izin kepada orang tua mereka agar mendapatkan izin untuk memenuhi kepanggilan hidup berkeluarga. Setelah diizinkan, mereka pun segera menikah. Sebagai kepala keluarga, harus bisa membimbing anggota keluarga untuk menjadi rekan kerja Allah dimanapun berada, dan peran keluarga sangat penting untuk menata dan menaati apa yang Tuhan inginkan. Maka dari itu, hiduplah untuk melayani satu sama lain, terlebih melayani Tuhan yang terutama. Wah, kita sudah di akhir podcast tema 2 nih teman-teman. Semoga podcast kami selalu memberikan manfaat bagi semua pendengar ya. Saksikan kami di podcast tema-tema selanjutnya ya friends. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you guys. Bye-bye.